Halo semuanya, kembali lagi sama Kak Ceril di materi kita yang ketiga yaitu tentang hereditas yang ketiga. Nah, jadi hereditas ketiga di sini kita akan membahas subtopik yaitu tentang pautan atau linkage. Kemudian kita akan bahas juga tentang crossing over atau pindah silang. Lalu kita akan membahas tentang penentuan jenis kelamin pada beberapa mikroorganisme tertentu. Ya, kemudian kita akan membahas juga tentang gen letal atau gen yang akan mengalami letal alias kematian pada keadaan-keadaan gen tertentu. Nah, jadi yang pertama kakak akan membahas yaitu tentang pautan atau linkage. Apa sih pautan atau linkage? Itu adalah gen yang berada pada lokus yang sama. Artinya gen yang berada pada lokus yang sama itu mereka tidaklah satu alel. Nah, seharusnya kalau yang tidak satu alel itu berada pada lokus yang berbeda. Nah, kalau di sini kasusnya satu alel dia kemudian tidak berada pada lokus yang sama, maka itu dikatakan sebagai pautan atau linkage. Kemudian ini nanti akan terjadinya pada pembelahan meiosis. Nah, kejadian ini biasa disebut dia sebagai non-disjunction. Nah, non-disjunction itu terjadi pada sub tahap anafase. Kalau adik-adik kembali mengingat lagi atau nge-flashback materi yang sudah pernah kita pelajari di pembelahan sel. Nah, kemudian kita masuk ke submateri yang selanjutnya yaitu pindah silang atau yang biasa disebut dengan crossing over. Nah, crossing over ini terjadinya pada tahap akhir dari profase yang disebut subtahap diploten ya. Nah, kemudian apa sih pengertian daripada crossing over atau pindah silang tersebut? Itu terjadi pertukaran gen pada kromosom yang dia berada pada kromosom yang sehomolog. Nah, kalau adik-adik mengingat kembali apa pengertian kromosom sehomolog, yaitu kromosom yang sudah mengalami duplikasi dan itu ada gen di lokus sebelah dengan gen di lokus sebelah itu mengalami perpindahan. Nah, apakah ini hal yang wajar? Sebenarnya iya, hal yang wajar, karena pada saat kita nanti atau ayah membentuk sperma yang baru, itu akan memiliki submateri yang baru dibandingkan dengan sperma-sperma yang sudah dibentuk pada spermatogenesis sebelumnya. Nah, kemudian begitu juga halnya terjadi pada saat terbentuk ovum atau oogenesis. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik selanjutnya, yaitu ada penentuan jenis kelamin. Nah, kalau pada umumnya kita ketahui bahwa kromosom tubuh seorang laki-laki pada manusia ya, itu sudah dihafal ya kan, yaitu 44A ditambah XY, kemudian ada 44A ditambah XX jika itu pada wanita. Nah, sebenarnya karyotype alias dari bentuk kromosom ini, pengkodian kromosom pada beberapa makhluk hidup itu berbeda. Nah, kalau berbeda itu contoh kita ambil dari Orthoptera, Ordo-Orthoptera pada kelas Arthropoda ya. Nah, jadi di situ ada tipe jenis kelamin alias tipe kromosom seksnya itu XX dan X0. Nah, yang kalau dia jantan maka itu X0, nanti tambahkan jumlahnya dengan jumlah kromosomnya. Nah, kita ketahui jumlah kromosom setiap makhluk hidup itu berbeda, nggak ada yang sama ya. Nah, kemudian kalau dia pada yang betina itu nanti tetap XX seperti pada manusia. Nah, kemudian ada tipe yang ketiga itu ada ZZ dan ZW. Nah, jadi ini terjadi pada Ordo Lepidoptera pada kelas Arthropoda ya, invertebrata ya. Itu kalau pada jantan maka kromosom seksnya ada ZZ. Kalau dia pada betina itu ada kromosom seksnya ZW. Nanti seperti kakak yang sudah bilang tadi, tambahkan dengan kromosomnya. Jumlah kromosom setiap makhluk hidup itu berbeda. Nah, yang terakhir nih ada yang tipe ZZ dan Z0. Nah, arti Z0 itu bukan sebutnya bukan O ya Dek, tapi 0. Karena apa? Karena ini dia tidak memiliki kromosom, bukan berarti kromosomnya jenisnya yang O tapi 0. Nah, itu terjadi pada organisme yaitu unggas. Nah, jadi kelompok unggas itu jika dia jantan itu kromosomnya Z0. Nah, kalau dia yang betina itu kromosomnya ZZ. Nah, jumlahkan dengan kromosom awalnya atau kromosom tubuhnya. Nah, kemudian yang terakhir sebelum kita membahas soal itu ada materi tentang gen letal. Nah, pengertian daripada letal itu sendiri adalah gen yang bertemu apabila dalam keadaan homozigot dominan atau homozigot resesif, dia akan mengalami kematian.
Nah, itu hanya terjadi pada fenotip-fenotip tertentu, bukan pada semua fenotip yang kita pelajari. Nah, kalau kakak ambil di sini ada contohnya, kalau dia yang homozigot dominan, maka yang mengalami letal itu contohnya pada ayam creeper. Nah, ayam creeper ini dibuat gennya A, for example ya. Jadi A besar, kalau ketemu A besar dengan A besar, maka akan terjadi kematian pada saat ayam tersebut belum menetas. Nah, kemudian ada tikus yang warna bulunya rambut ya, warna rambutnya kuning. Nah, kalau ngelihat tikus sekarang tuh nggak ada yang warna kuning. Kenapa gitu, Kak? Ya karena memang tikus kuning ini akan mengalami letal alias mati pada saat dia menjadi janin. Itu yang disebut dengan letal. Jadi kalau nanti ketemu ada tikus putih, maka itu gennya yang heterozigot. Kalau ketemu yang hitam, bisa jadi itu yang homozigot dominan. Oke, terakhir itu ada yang letal dalam keadaan heterozigot ya. Nah, kalau maaf maksud kakak homozigot resesif ya. Homozigot resesif itu contohnya pada daun putih jagung. Nah, kalau kalian ngelihat ada daun putih pada jagung, tanaman jagung, itu impossible. Karena apa? Karena ketika nanti ketemu keadaan gen yang sama-sama kecil alias homozigot resesif, maka itu akan mengalami kematian alias letal pada saat jagung tersebut sedang mengalami pembentukan tubuhnya. Oke, maka kita akan melanjutkan pada soal. Soalnya nanti kakak catat dulu di sini ya. Oh, itu bisa di-cut ya? Oh, nanti jadi repot yang mengupload.